Langkah analisisnya silakan ditulis. Sebetulnya di buku panduan sudah ada. Nah, nanti tinggal baca. Pertama, klik analisis. Ini ada dua cara ya. Cara yang ke satu adalah klik analisis. Kedua, pilih korelasi. Ketiga, pilih bivariat. Muncul tabel dialog ini. Nah, kemudian Ctrl A. Selanjutnya, item beserta total skor pindahkan ke kolom variabel. Nah, selanjutnya adalah memilih jenis uji. Jika datanya interval, maka pakai Pearson jenis ujinya. Jika datanya ordinal, maka pakai range Spearman jenis ujinya. Jika datanya nominal, maka pakai poin biserial. Cuma poin biserial tidak ada di SPSS. Anggap saja datanya adalah interval, maka kita ngeceknya Pearson. Sudah di checklist ya. Pastikan total. Dan berikutnya adalah flag significant correlation. Itu juga di checklist. Nah, selanjutnya tinggal klik OK. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Oh, sorry. Ini hasilnya dari hasil analisisnya. Kok balik lagi nih? Ya, ini. Mana hasil yang dipakai? Hasil yang dipakai yang menunjukkan nilai daya beda item atau yang menunjukkan itemnya baik atau tidak adalah dicek di kolom terakhir yang ada tulisannya jumlah, yang ada tulisannya total. Ini. Jadi kolom yang ada tulisannya total ke bawah itulah nilai R. Dan nilai R-nya yang mana? Yang baris pertama. Berarti ini item 1. Ya, item 1 kan kolom pertama kan item 1 nih. Ini. Item 1 untuk mengetahuinya adalah Pearson correlation. Ya. Nilai Pearson correlation item 1 adalah ini. Berapa nilainya? 0,543. 0,543. Item 2 nilainya berapa? 0, Pak, tapi ada minnya, Pak. Iya, Kak. Min 164. Min 1, min 0,164 kayak itu kan. Nah, tahap awal yang kita lakukan untuk menentukan kriteria, kita gunakan kriteria maksimal yang ditetapkan oleh Lisa, Frey, dan Vera. Itu 0,3. Ya itu ya. Jadi jangan dulu menggunakan 0,25. Itu situasinya nanti situasi yang sangat krusial baru boleh. Jadi tahap awal untuk menyeleksi item dalam uji korelasi, maka kita gunakan dulu yang minimal 0,3. Maka kalau mengikuti kriteria dari Lisa, item 1 itu daya bedanya bagus karena dia 0,543. Dalam artian itemnya baik. Item yang daya bedanya bagus yang gimana? Itu item yang mampu mengukur apa yang hendak diukur, atau item yang mampu mengukur orang atau individu yang memiliki karakteristik dan tidak memiliki karakteristik. Itu item 1. Item 2 gugur karena dia min 0,543.
0,164. Item 3, nah ini bagus, 0,57. Item 4 gugur lagi. Item 5 bagus. Item 6 gugur lagi. Item 7 bagus. Item 8 gugur lagi. Itu ya. Atau Anda juga bisa lihat di bawah. Hasilnya sama kok. Ini. Nah ini. Ini item 1. Ya. Ini item 1. Ini item 2. Ini item 3, hasilnya sama. Ini item 4, ini item 5, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak lah, gampang ya. Oke, jika tidak ada, saya menggunakan pendekatan yang kedua. Masih uji beda dengan korelasi pendekatan yang kedua. Saya close dulu yang ini. Kemudian outputnya juga saya keluarkan. Sekarang udah kembali lagi ke data view lagi. Yang ini. Nah, cara yang kedua untuk analisis item dengan uji korelasi adalah klik analisis, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis seperti ini. Saya ulang lagi. Cara yang kedua, klik analisis, pilih scale, pilih reliability analysis. Kemudian ini Ctrl A, pindahkan ke kolom item. Kemudian klik statistik. Nah, ini di checklist. Descriptive for item di checklist. Descriptive for scale di checklist. Scale if item related juga di checklist. Inter item juga di checklist. Kemudian covariant juga di checklist. Yang ke bawah abaikan saja. Kemudian klik continue. Sudah sampai sini? Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya oke. Silakan dicek outputnya. Silakan dicek outputnya. Output yang digunakan untuk analisis item dengan menggunakan pendekatan yang kedua adalah, silakan Anda cari tabel yang di atasnya ada tulisan item total statistik. Itu yang ini. Ini ya. Item total statistik. Korelasi item dengan total. Mana yang dipakai? Yang dipakainya adalah kolom yang keempat. Ini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, kolom keempat item 1 nilai R-nya 0,5. 01. Item 2 nilai R-nya min 0,2. Item 3 nilai R-nya 0,5. Item 4 nilai R-nya min 0,1. Item 5 nilai R-nya 0,3. Item 6 nilainya 0,06 dan seterusnya. Ini cara yang kedua, menggunakan scale. Dan karena ini atribut tunggal, maka tidak dipisah-pisahkan masing-masing dimensi ya dengan skor total dimensinya. Karena ini adalah atributnya tunggal. Kalau atributnya komposit, maka berarti tergantung berapa banyak kompositnya. Anda akan berkali-kali. Kalau kompositnya 5, maka Anda akan lakukan ini 5 kali.
Langkah pertama juga 5 kali. Item dimensi 1 dengan totalnya, item dimensi 2 dengan totalnya, item dimensi 3 dengan totalnya, item dimensi 4 dengan totalnya, item dimensi 5 dengan totalnya. Satu-satu dimasukin. Analisis. Dimensi 1 masukin datanya dengan totalnya, analisis, selesai, keluarkan. Dimensi 2 masukkan dengan item dengan totalnya, analisis. Itu bedanya begitu. Secara teknik analisis nggak ada yang beda, tapi data yang dimasukkannya itu yang berbeda. Nah, itu pentingnya kita memahami dalam analisis alat ukur, bahwa kita tahu ini tunggal atau komposit. Kalau tunggal maka konsekuensinya masing-masing dalam satu alat ukur itu cukup ada skor item dan skor total di akhir. Tapi kalau komposit maka harus ada skor masing-masing komposit. Ada pertanyaan? Jadi kalau yang komposit maka Anda ini tiap komposit Anda masukkan ke dalam SPSS. Komposit 1 masukin, komposit 2 masukin, komposit 3 masukin gitu. Yang ini. Berarti pertama masukin ini, ya ini, masukin ke SPSS, analisis, dapat hasilnya. Komposit kedua ini masukin lagi SPSS, keluar hasilnya. Gitu. Oke, begitu? Ada pertanyaan? Jadi untuk yang komposit, karena cukup saya jelaskan gitu saja, tapi tekniknya ada pertanyaan atau perlu ditanya? Nanti pas waktu praktikum ini, nah sekarang sudah di praktikum ke-6 itu harus sudah bareng.